Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim, ayat 87 ya Pak ya, benar ya? Walaqad ataina Musal kitaba. Walaqad, dan sungguh benar-benar. Walaqad, dan sungguh benar-benar. Yang bermakna sungguh itu lanya. Yang bermakna sungguh lagi atau benar-benar itu qadnya. Jadi ini kalimat yang terulang, maknanya sama. Dan sungguh benar-benar ataina, kami telah datangkan. Sungguh benar-benar kami datangkan. Yang menunjukkan kata kaminya yang mana, Pak? Nanya ini, ataina yang ini ya. Jadi kalau dimaknai gini, laqad itu pun dua kata. La artinya sungguh, qad juga artinya sungguh. Gitu. Jadi dua-duanya itu sebenarnya maknanya sama. Walaqad, dan sungguh-sungguh, makna awalnya begitu. Dan sungguh benar-benar kami datangkan kepada Musa, yaitu kepada Nabi Musa. Kami datangkan apa? Alkitabah, yaitu Alkitab. Wa qaffayna, ini juga berakhiran nah. Wa qaffayna, dan kami telah. Ini ada nanya juga nih. Kami susulkan mim ba'dihi, dari sesudahnya. Wa qaffayna, dan kami susulkan mim ba'dihi, dari sesudahnya, birrusuli, dengan rasul-rasul. Kalimat rusul itu jamak dari kalimat rasulun. Ini rasulun, ini tunggal.
Kalau rusuli artinya jamak. Sungguh benar-benar kami telah datangkan kepada Musa, yaitu berupa Alkitab, dan sungguh benar-benar kami telah susuli mimba'dihi dari sesudahnya birrusuli dengan rasul-rasul. Ini menandakan apa Pak? Bahwa kalau dulu Nabi itu terkadang masih ada, sudah ada Nabi lagi. Terkadang ada Nabi yang bersamaan, ya. Jadi kayak Nabi Musa belum meninggal, sudah ada Nabi satu lagi, namanya Nabi Harun misalnya. Nabi Zakaria masih ada, setelahnya ada Nabi lagi, yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya masih ada muncul lagi namanya Nabi Isa. Jadi dari masih ada Nabi, belum meninggal, sudah ada Nabi lagi. Nah, setelah Nabi Musa itu banyak juga rasul-rasul yang Allah utus. Di antaranya siapa? Wa ataina, dan kami datangkan Isa bin Maryam kepada Isa putra Maryam. Al-bayyinati, bukti-bukti. Al-bayyinati, bukti-bukti. Wa ayyadnahu, ada 3 kata. Yaitu apa? Wa ayyadna ditambah dengan hu. Wa ayyadna, dan kami kuatkan hu dia. Hu yang dimaksud di sini itu adalah Isa. Dan kami kuatkan dia biruhil kudusi, dengan ruh al-kudus, dengan ruhul kudus. Ruh artinya ruh, al-kudus artinya suci. Ruhul Kudus, roh yang suci. Yaitu siapa? Malaikat Jibril. Di Ruhul Kudus itu malaikat Jibril. Afakullama, maka apakah kullama setiap kali. Maka, fa-nya didahulukan ya. Maka apakah kullama setiap kali. Ja'akum, datang kepada kalian. Siapa? Rasulun, seorang rasul. Kalau kalimat rasulun ini tunggal. Ya, ini tunggal, ketika dijamakkan nanti bunyinya ini. Rusuli, rusulun. Jadi rusuli artinya beberapa rasul. Kalau rasulun, seorang rasul, tunggal. Maka apakah setiap kali rasul datang kepada kalian, bima la tahwa anfusukum, bima dengan apa-apa, la tahwa anfusukum, yang diri-diri kalian tidak suka, tidak senang. La tahwa, hawa nafsu. La tahwa anfusukum, yang diri-diri kalian tidak suka. Istakbartum, kalian menyombongkan diri. Takabur, ya. Fafariqon kadzabtum, maka sebagian yang lain kadzabtum, kalian dustakan. Wa fariqon taqtulun, dan sebagian yang lain kalian bunuh. Ya. Saya ulangi.
Walaqad ataina Musal kitaba, dan sungguh benar-benar kami datangkan kepada Musa, yaitu Alkitaba, Alkitab. Wa qaffaina, dan kami susuli, mim ba'dihi, dari sesudahnya, birrusuli, dengan rasul-rasul. Wa ataina, dan kami datangkan Isa bin Maryam, kepada Isa putra Maryam. Kami datangkan apa? Al-bayyinati, bukti-bukti. Wa ayyadnahu biruhil kudusi, dan kami kuatkan dia dengan Ruhul Kudus. Afakullama, maka apakah setiap kali, ja'akum, datang kepada kalian, siapa? Rasulun, seorang rasul. Bima la tahwa anfusukum, dengan apa-apa yang la tahwa anfusukum, diri-diri kalian tidak suka. Istakbartum, kalian menyombongkan diri. Fafariqon kadzabtun, dan sebagian kalian dustakan. Wa fariqon taqtulun, dan sebagian yang lain kalian bunuh. Ini mengingatkan kembali kepada Bani Israel. Ya, Allah sudah turunkan Isa, Allah sudah turunkan Musa, keduanya kepada Bani Israel. Ya, tetapi seolah-olah bagaimana? Seolah-olah setiap rasul yang Allah utus untuk mereka enggak suka. Buktinya apa? Istakbartum, fariqon kadzabtum, fariqon taqtulun. Ya, buktinya apa? Ada sebagian dari mereka itu yang kalian dustakan, bahkan ada yang kalian bunuh. Gitu. Ya. Makanya golongan yang berani membunuh nabinya sendiri ya golongan Bani Israel. Ya. Kitabnya banyak, nabinya banyak, umatnya sedikit. Kalau sekarang umatnya banyak, kitabnya satu. Jadi beda. Ya, umat yang berani menentang nabinya ya Bani Israel. Umat yang berani membunuh nabinya ya Bani Israel. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Ya, Nabi Musa dikejar-kejar sampai, ya kan? Dikejar-kejar itu kalau ketemu, kira-kira Nabi Musa mati tidak? Mati, Pak. Ya, memang jatahnya Nabi Musa bukan dibunuh sama Fir'aun. Terus kemudian Nabi Isa, itu kalau ketemu benar Nabi Musa mati enggak, Pak? Mati. Tuh, itu kerjaan siapa? Bani Israel. Wa fariqon taqtulun, sebagian dari kalian bunuh. Gini. Jadi ketika Maryam nih Pak ya. Ketika Maryam enggak bertanya, bagaimana mungkin aku bisa hamil sedangkan ya saya belum pernah menikah. Tidak ada laki-laki yang menggauli saya. Bagaimana mungkin bisa hamil? Terus kemudian Maryam terus kemudian dapat kabar bahwa engkau akan mengandung dan nanti akan ditiupkan rohnya itu oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu biruhil kudusi.
biruhil kudus. Nah, maksud dari kata wa ayyadnahu biruhil kudus itu adalah bahwa kehamilan Maryam ya, yang saat hamil Nabi Isa itu merupakan suatu mukjizat, suatu keistimewaan yang Allah berikan melalui Maryam. Berarti kenabian Nabi Isa, kenabiannya itu sudah sejak dari zaman di kandungan. Bahkan kalau kita pelajari lagi Pak, kenabian Nabi Isa itu sudah dipersiapkan dari semenjak Maryam itu lahir. Ya kan? Dari awal kan sudah begitu kan? Jadi ketika ibunya Maryam, yaitu Imron, istrinya Imron mengandung, tanda-tanda keistimewaan Maryam itu sudah kelihatan. Ternyata di balik keistimewaan kelahiran Maryam itu nanti ada sosok yang lahir dari Maryam, yaitu Nabi Isa. Itu namanya wa ayyadnahu biruhil qudusi. Berarti Maryam mendapatkan, kalau dalam tanda kutip berarti wahyu. Makanya kalau Maryam itu misalnya laki-laki, pasti Maryam itu nabi, Pak. Tapi karena perempuan, maka tidak boleh dikatakan beliau itu seorang nabi. Karena nabi kan harus laki-laki kan? Nabi harus laki-laki. Sementara ada wanita yang mendapatkan wahyu berupa apa? Berupa mengandung seorang anak yang nanti jadi nabi, yaitu Nabi Isa. Nah, makanya begitu Nabi Isa itu lahir, sudah dalam kondisi pinter. Sudah dalam kondisi bisa berbicara. Berbicara tidak hanya sekedar satu kata, dua kata. Berbicara yang memahamkan. Kalim itu kan apa? Satu omongan, perbicaraan yang bisa dipahami. Makanya ketika orang-orang Yahudi pada bertanya, siapa yang menghamili kamu, hai Maryam? Yang jawab siapa? Justru Nabi Isa sendiri, walaupun Nabi Isa masih kecil. Karena kehamilan Maryam itu dia kehamilannya tidak seperti mayoritas manusia pada umumnya. Karena dibahasakan di situ wa ayyadnahu biruhil qudus. Nah, ternyata istilah Ruhul Qudus ini di agama Nasrani berbeda maksudnya dengan apa, Pak? Dengan yang ada dalam Quran. Istilahnya ya. Istilahnya. Kalau Ruhul Qudus menurut agama Kristen apa? Tuhan kan, dia yang meniupkan kan, Tuhan. Padahal kalau dalam Al-Quran Ruhul Qudus itu adalah malaikat Jibril. Ayat berapa tadi? 87. Kelihatan. Ini. Wa ayyadnahu biruhil qudusi min idhofatil mausuf ila sifah air ruh al-muqaddasah, yaitu roh yang suci. Yaitu siapa sini? Jibril. Jadi roh al-muqaddasah atau ruhul qudus yang dimaksud menurut Imam Tafsir Jalalain adalah malaikat siapa? Malaikat Jibril. Nah, sekarang kalau kita perhatikan tugasnya malaikat Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Makanya
diberikan langsung kepada Maryam. Maryam mendapatkan kabar akan hamil. Terus kemudian bertanya, bagaimana mungkin saya bisa hamil? Wong saya belum nikah. Gitu. Karena di saat itu yang bisa hamil itu ya hanya orang-orang yang sudah nikah. Makanya terus kemudian nanti ada ayat, sesungguhnya penciptaan Isa itu seperti penciptaan Nabi Adam. Ya, penciptaan Nabi Adam. Bedanya apa? Kalau Adam tidak melalui bapak dan ibu, sementara Nabi Isa melalui ibu. Dan antar keduanya manusia pun tidak bisa kedua-duanya. Tanpa bapak, tanpa ibu ya kita tidak bisa membuat. Tanpa bapak dan dengan ibu ya kita pun tidak bisa. Antar keduanya sebetulnya penciptaannya sama. Jadi Ruhul Kudus itu yang dimaksud siapa Pak? Yaitu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Wa qalu qulubuna ghulf. Wa qalu dan mereka berkata, qulubuna ghulfun. Qulubuna hati kami, ghulfun tertutup. Ghulf sama dengan ghisyawah, ghulfun. Mereka berkata hati kami tertutup. Ya, sehingga mereka apa? Mereka tidak mau tahu. Pokoknya kalau ada orang yang hamil di luar pernikahan, apalagi hamilnya di tempat yang suci, yaitu di Baitul Muqaddasah, Baitul Maqdis. Di tempat yang suci ada orang hamil. Menurut orang awam ya udah, pokoknya dicap kamu berzina. Kan gitu. Makanya waqalu qulubuna ghulf. Mereka berkata qulubuna hati kami ghulfun apa? Tertutup. Bal la'anahumullah. Bahkan atau tetapi la'anahumullah. Allah melaknat mereka. Jadi la'anahum Allah ini nomor satu, Allah melaknat mereka. Bahkan Allah melaknat mereka bikufrihim sebab kekafiran mereka. Faqalilam ma yu'minun. Maka sedikit sekali atau sangat sedikit ma yu'minuna, mereka yang beriman atau mereka yang percaya. Sedikit sekali mereka yang percaya terhadap apa? Percaya terhadap apa? Terhadap kejadian kelahiran Nabi Isa tadi itu. Makanya yang mempercayai tentang kelahiran Isa sangat sedikit. Maka nanti pengikutnya Nabi Isa yang setia namanya siapa? Al-Hawariyun. Al-Hawariyun itu sangat sedikit. Ya, orang-orang yang sangat taat kepada Nabi Isa. Makanya Nabi Isa dikejar-kejar terus nanti. Makanya kenabian paling sebentar itu Nabi Isa. Nabi Isa sebentar sekali, ada yang mengatakan cuma 3 tahun. Ada yang mengatakan cuma 13 tahun. Sangat sebentar. Ya, kalau orang punya pendapat bahwa setiap nabi itu diangkat menjadi nabi umur 40, maka 43 sudah enggak ada. Sangat sebentar. Tapi dengan sangat sebentarnya itu justru setelah Nabi Isa nanti lama tidak ada nabi, akhir-akhir malah justru ada nabi akhir zaman, namanya Nabi Muhammad. Wa qalu mereka berkata, qulubuna ghulf, hati kami tertutup, bal la'anahumullah, bahkan Allah melaknat mereka bikufrihim sebab kekafiran mereka. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit sekali apa yang mereka
imani, mereka percayai. Maka sedikit sekali mereka yang percaya. Walamma ja'ahum, walamma dan ketika, ja'ahum kitabun min indillah, ja'a telah datang, dan ketika telah datang, hum kepada mereka, apa? Kitabun min indillah, kitab dari sisi Allah. Musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan terhadap apa yang bersama mereka. Wa kanu min qablu, wa kanu sedangkan mereka, min qablu pada sebelumnya, yastaftihuna, ini satu kata, mereka, yastaftihuna, mereka berharap apa? Menginginkan kemenangan, alal ladzina kafaru, atas orang-orang kafir. Saya ulangi, walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan ketika kitab dari sisi Allah datang kepada mereka, yang kitab itu musaddiqun, yang membenarkan lima ma'ahum terhadap apa-apa yang bersama mereka, wa kanu min qablu, sedangkan mereka pada sebelumnya atau dari sebelumnya, yastaftihuna, mereka mengharap kemenangan. Fatahah itu bisa berarti membuka atau kemenangan. Alal ladzina kafaru, atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arofu, maka ketika ja'a datang hum kepada mereka, ma'arofu, apa yang mereka kenal, kafaru bihi, mereka kafir kepadanya. Jadi gampangannya gini, Pak. Ketika orang-orang Bani Israel itu akan membunuh Nabi Isa, setelah itu kan terus kemudian lama tidak ada nabi. Orang Bani Israel itu tetap berharap nabi yang terakhir itu adalah dari golongan Bani Israel. Masih tetap berharap, Pak. Iya, makanya nama yang ada namanya Ahmad. Ahmad, mimba dismuhu Ahmad, bukan Muhammad. Ahmad. Loh, Ahmad itu kan terus kemudian nama, kalau ditelusuri dari jenis kalimatnya itu kan bisa bahasa Arab, bisa bukan bahasa Arab. Gitu. Kalau Ahmad artinya yang terpuji atau saya memuji, ya bahasa Arab, Ahmad, Hamidah kan, Hamdun, Hamdan itu. Ya. Makanya mereka masih berharap bahwa nabi yang terakhir yang bernama Ahmad itu adalah dari golongan Bani Israel. Gitu. Tetapi falamma ja'ahum ma'arofu kafaru bihi. Ketika apa yang mereka kenal itu datang, yaitu nabi yang terakhir itu datang, yaitu Nabi siapa? Nabi Muhammad. Mereka bukannya percaya, tapi apa? Kafaru bihi. Mereka justru apa? Ingkar kepadanya. Ini, kenapa kok mereka ingkar? Ternyata Nabi yang terakhir itu adalah bukan dari golongan Israel. Gitu ya. Ternyata bukan dari golongan Bani Israel. Sehingga apa yang mereka yakini, apa yang mereka imani kok tidak sama dengan yang ada di kitab Taurat dengan yang aslinya. Padahal sebetulnya apa yang mereka yakini itu sebenarnya tinggal mereka minta penjelasan. Kenapa yang diutus Nabi terakhir itu Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu tidak hanya sekedar keturunan Israel, tetapi langsung kepada Nabi Ibrahim. Israel itu yang dimaksud Nabi Yakub, Pak.
Kan kalau urutan silsilah itu kan Nabi Muhammad itu kalau diurut ke atas itu ketemunya Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Makanya menurut orang Islam yang bakal disembelih, yang diganti oleh Allah dengan apa? Dengan kibas kambing itu Nabi Ismail. Nabi Ismail. Tapi kalau menurut orang Yahudi yang disembelih bukan Ismail. Tapi justru Ishak. Gitu. Ya penggeseran namanya, ya ceritanya sama. Tapi yang disembelih Nabi Ishak. Nah, orang-orang Israel itu keturunannya dari Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub inilah nanti yang mempunyai keturunan yang di situ mayoritas menjadi nabi. Nabi Yusuf, Nabi Musa, nanti ada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi-nabi itu nanti keturunan melalui Nabi Ishak, Nabi Yakub. Makanya terus kemudian ketika Nabi Muhammad ditanya, buktinya apa kalau engkau ini keturunan Ibrahim? Buktinya apa Pak? Di dekat Ka'bah ada satu pijakan kaki, bekas kakinya Nabi siapa? Nabi Ibrahim, namanya Maqamu Ibrahim. Itulah yang menjadi saksi bahwa Nabi Ibrahim itu pernah ke Mekah. Buktinya mana? Tuh, ada batu namanya Hijr Ismail. Ada pijakan kaki namanya Maqamu Ibrahim. Itu menandakan bahwa Nabi Ibrahim pernah merantau ke sini. Terus dia punya anak namanya Hijr Ismail, tuh tandanya. Tuh rumahnya di situ tuh yang melengkung tuh Pak. Dulu Ka'bah itu seperti peluru, kotak melengkung. Ya. Terus ada perubahan lah sehingga sekarang menjadi kotak itu. Makanya orang kok sholat di dalam Hijr Ismail, itu sebetulnya dia sedang sholat di dalam Ka'bah. Bapak pernah masuk ke Hijr Ismail? Yang melengkung itu Pak, yang dijaga askar itu. Itu kalau orang sholat di situ, sejatinya dia sholat di dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail termasuk dalam Ka'bah. Gitu. Makanya sebenarnya di dalam situ tidak disunahkan sholat, berdoa saja. Di dalam Hijr Ismail itu Pak. Ya, tidak disunahkan sholat di dalam Hijr Ismail loh Pak. Di dalam Hijr Ismail tidak disunahkan sholat, tapi sekedar apa? Berdoa. Karena sebenarnya kalau Bapak sholat di dalam sebenarnya menghadap kemana saja boleh. Tapi kalau membelakangi Ka'bah juga nggak boleh gitu. Saya ingin gitu. Orang di dalam Ka'bah itu kan sholat menghadap kemana aja boleh. Sholat, nah itu dia. Harus diluruskan, di dalam Hijr Ismail sebenarnya tidak disunahkan salat sunnah, berdoa. Itu nggak ada ketika salat fardu Hijr Ismail harus kosong, karena itu sebutnya Ka'bah. Itu, saya itu baru pada masuk. Nah salatnya pasti salat sunnah, dan orang menghadapnya mesti semuanya ke Ka'bah, ke yang kotak yang hitam itu. Itu padahal Hijr Ismail itu termasuk bagian daripada Ka'bah. Itu. Ya karena gantian, nggak boleh lama itu gantian karena semuanya perlu gantian. Gitu. Ya. Ada yang berangkat nanti tahun ini? Ada ya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Fala'natullahi, maka laknat Allah 'alal kafirina, atas orang-orang kafir, Saya ulangi. Maka dan ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan bersama apa-apa yang bersama mereka pada sebelumnya pernah apa? Mereka meminta kemenangan atas orang-orang kafir. Maka ketika datang kepada mereka apa yang mereka kenal, mereka kafir kepadanya.
Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang kafir. Lanjut. Bi'sa seburuk-buruk. Kalau sebaik-baik apa Pak? Kalau seburuk-buruk bi'sa. Dalam ilmu nahwu itu ada hukum bi'sa dan nikmah. Ya, nikmal maula wa nikman nasir itu nikmah, sebaik-baik. Kalau bi'sa seburuk-buruk. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Seburuk-buruk istarau bihi. Apa yang mereka beli bihi dengannya anfusahum pada diri-diri mereka. Seburuk-buruk apa yang mereka beli pada diri mereka, yaitu apa? Ayyakfuru bima anzalallahu bagian. Bahwa mereka ingkar terhadap apa-apa yang Allah turunkan, bagian karena kedengkian. Kedengkian terhadap apa? Ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadih. Bahwa Allah menjelaskan, Allah menurunkan min fadlihi dari karunia-Nya ala may yasha'u min ibadihi atas orang yang Ia kehendaki min ibadihi dari hamba-hambanya. Ini ayat ini sebenarnya gini. Mereka iri terhadap Nabi Muhammad karena yunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi, ini yang dimaksud Nabi Muhammad. Orang Bani Israel iri. Kenapa begitu Nabi yang terakhir yunazzilullahu min fadlihi ala may yasha' min ibadihi itu justru adalah dari golongan yang bukan Bani Israel. Faba'u lantas lalu mereka kembali bigodobin dengan kemurkaan ala godobin atas kemurkaan yang lain. Artinya mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kenapa? Tidak mau mengimani Nabi yang sudah diangkat oleh Allah. Walil kafirina adzabun muhin. Bagi orang-orang kafir adzabun mendapatkan apa? Adzab muhinun yang menghinakan. Yuk diulang lagi ya Pak, dari atas ya, bareng-bareng ya. Bareng-bareng ngikutin. Wa qalu dan mereka berkata, qulubuna hati kami gulfun tertutup. Bal tetapi la'anahumullahu Allah melaknat mereka bi kufrihim sebab kekafiran mereka. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Walamma dan ketika ja'a telah datang kepada mereka kitabun min indillah, kitab dari sisi Allah, musaddiqun yang membenarkan lima ma'ahum pada apa-apa yang bersama mereka. Wakanu dan mereka mingkobelu pada sebelumnya yastaftihuna mereka meminta kemenangan alal ladzina kafaru atas orang-orang yang kafir. Falamma maka ketika ja'ahum datang kepada mereka ma'arofu apa yang mereka kenal, kafaru bihi mereka ingkar kepadanya. Fala'natullahi maka laknat Allah alal kafirina atas orang-orang kafir. Bi sama sangat buruklah istarau bihi anfusahum apa-apa yang mereka telah membeli bihi dengannya anfusahum pada diri-diri mereka. Apa itu? Ayyakfuru bima anzalallahu bagian, bahwa mereka ingkar kepada apa-apa yang Allah turunkan karena kedengkian. Ayyunazzilallahu
bahwa Allah menurunkan min fadlihi dari karunia-Nya ala may yasha'u atas orang yang Ia kehendaki min ibadihi dari hamba-hambanya. Faba'u maka mereka kembali bi ghadabin dengan kemurkaan ala ghadabin atas kemurkaan yang lain. Walil kafirina dan bagi orang-orang kafir adzabum muhin siksa yang menghinakan. Memilih, Pak. Jadi maksudnya gini, ya, kalimat istaro itu lebih cenderung kepada maknanya itu memilih pilihan. Alangkah buruknya, ini maksudnya gini, alangkah buruknya seseorang dari diri-diri mereka itu lebih memilih untuk kafir terhadap apa-apa yang Allah turunkan. Jadi kan hidup ini sebenarnya kan pilihan ya Pak. Ya. Jadi ini sama alangkah buruknya, sangat buruk. Istarau bihi anfusahum. Itu kalau diterjemahkan satu persatu kan mereka telah menjual atau membeli bihi dengannya anfusahum pada diri-diri mereka. Itu kalau diterjemahkan apa itu maksudnya? Menjual atau memilih atau membeli itu maksudnya apa? Memilih. Memilih. Ya. Iya, bukan dagang, bukan. Kalau dagang itu ba'ayabi'u. Baik. Bai'a. Ya kan baik itu jual beli dagang. Kalau istaro itu, ya kayak kita ini ke istaro namanya. Kita ini istaro. Jual beli kan? Cuman dagangan kita bukan dagangan seperti kita dagangan makanan atau minuman, enggak. Kita sedang mencari keuntungan yang besar. Orang dagang juga nyari apa? Keuntungan. Kita yang datang ke sini nyari keuntungan enggak, Pak? Cari. Dapat ilmu, dapat apa? Gitu, nyari keuntungan. Sebenarnya di dunia ini semuanya dagang. Dagang. Pernah baca enggak ayat? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan? Ya, perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa api neraka. Loh, dengan dibahasakan dagang. Karena memang mungkin pernah saya sampaikan, kita sementara ini yang ada di sini dagang tidak? Dagang. Cari keuntungan kan? Kegiatannya sama, bareng-bareng, ada yang untung, ada yang rugi. Sholat nih, berjamaah. Kenapa Bapak sholat pengennya berjamaah? Karena dijanjikan untung kan 27 kali lipat. Coba kalau enggak dijanjikan untung 27 kali lipat, Bapak mau? Mendingan di rumah kan? Nah, karena ada keuntungan 27, marginnya 27%, Pak. Marginnya, gampangnya kayak gitu kalau kita hitung-hitungan. Ya kan? Nah, dari 27 derajat, mana di antara tempat, di antara soft-soft ini yang paling strategis? Depannya imam, malah bahaya depannya imam. Mana nih? Di belakang imam, misalnya di belakang imam. Paling strategis itu kalau orang ibadah dagang, itu tempat yang paling strategis itu. Nah, laku, untungnya paling gede. Gitu Pak. Makanya kan orang dagang itu kalau prinsip orang dagang kan apa? Modalnya kecil, untungnya segede-gedenya. Kan gitu Pak Hamid ya. Modalnya sekecil-kecilnya, untungnya segede-gedenya. Makanya kan orang dagang itu kan datangnya duluan, bukanya pertama, milih tempat yang paling strategis, jualannya lebih murah daripada yang lain. Coba kalau misalnya sholat, datangnya duluan, ngaji datangnya duluan. Lah ini gimana mau untung? Datang aja belakangan. Tahiyat sudah mau terakhir, baru datang.
Lah pasti beda kan Pak dengan yang datangnya duluan, yang adzan. Sebelum adzan sudah datang. Ya Pak ya. Udah mau ini kita mau masbuk mulu. Sholat masbuk mulu. Itu. Apa itu? Nah berarti Bapak lebih untung itu. Lebih untung karena dari rumah sudah siap-siap. Ibarat orang dagang kue udah disiap-siapin dari rumah. Di sana tinggal blek buka langsung mulai dagang, enggak nata lagi. Nah kan memang sebaik-baiknya kan sholat sunnah dari rumah, wudunya pun dari rumah. Ya Pak ya, kan gitu memang kan? Iya. Oh, namanya kita memang dagang. Kegiatannya sama, pahalanya kalau bisa melebihi daripada yang lain keuntungannya. Gitu. Itu enggak cuma sholat doang, perbuatan-perbuatan yang lain juga dagang. Cuman kita dagangnya kepada Allah. Kalau dagangnya kepada manusia berarti rugi. Itu. Datangnya kepada manusia rugi. Nih, bi'sa mastaru bihi anfusahum. Sangat buruklah orang yang menjual dirinya, maksudnya menjual keimanannya, yaitu dengan cara apa? Ayyakfuru bima anzalallahu baghyan. Dia mengingkari apa yang Allah turunkan karena kedengkian terhadap apa? Allah menurunkan karunia-Nya terhadap orang yang Ia kehendaki, yaitu kenabian siapa? Kenabian Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu afdalul khalqi. Nih, fadli. Orang yang paling utama. Ya Pak ya. Jadi karunia terbesar yang Allah turunkan ke muka bumi adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya enggak heran Pak, begitu kelahiran Nabi orang pada gembira. Tanggal kelahirannya Nabi orang pada gembira. Makanya enggak heran ketika ada orang yang merayakan maulid. Ya permasalahan Bapak ngerayain atau enggak itu urusan lain. Gitu, karena setidaknya dengan merayakan maulid itu orang bahagia, gembira dengan kelahiran Rasul. Gitu. Nah sekarang mengekspresikan gembira itu dengan cara apa? Nah itu beda-beda caranya itu. Ada yang membaca kisahnya, ada yang sedekah, ada yang silaturahmi berkumpul di masjid. Oh, namanya ekspresi, mengekspresikan. Ekspresi kebahagiaan yang paling utama adalah mengajak orang lain makan-makan. Tuh. Makanya dalam acara maulid pasti ada apa? Makan-makan. Ngumpul, baca kisah, makan-makan. Nah, ini di sini ngerayain maulid, nggak usah makan-makan, masjidnya kotor. ya bagus sih, tapi kan ini kul min fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu, dengan rahmat dan fadlnya Allah yang turun itu falyafrahu, hendaklah kamu itu berbahagia, bersenang-senang, ridho kepada Allah. Nah ini yunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Allah mengangkat Nabi Muhammad untuk menjadi nabi dan rasul, tapi Nabi Muhammad itu bukan dari golongan Bani Israel. Akhirnya mereka bagian. Apa tadi bagian? Dengki, iri. Dengki, iri. Loh, bukannya Nabi paling banyak itu Bani Israel. Tapi kok begitu khotamul anbiya wal mursalin, Nabi Rasul yang sebagai penutup, kok bukan dari golongan Israel. Tuh, justru malah dari keturunan Arab. Arab. Ya. Ya kan? Begitu diutus Nabi kepada mereka, mereka bunuh. Mereka nanti dipertanyakan itu memang. Ya, dipertanyakan. Ini nanti pertanyaan di sini. Ini pertanyaannya. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kalau memang engkau benar-benar orang yang beriman, mengapa kamu membunuh para nabi? Gitu. Jadi memang apa ya?
Mereka itu ya pengen semua menguasai, tapi ketika diberikan diberikan kepercayaan oleh Allah, mereka ingkar. Ada orang kayak gitu ya? Pengen menguasai, begitu sudah dikuasai, dia malah berbuat kedoliman. Wa idza qila, contohnya ini, wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, aminu bima anzalallah. Apa artinya, Pak? Aminu. Berimanlah kamu terhadap apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Sombong enggak itu, Pak? Berimanlah kamu terhadap apa yang Allah turunkan, baik Al-Quran, Taurat maupun Injil. Tapi mereka jawab apa? Nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman terhadap apa yang diturunkan pada kami. Berarti apa? Kitab Taurat dan kitab Injil. Gitu ya, Pak? Jadi dia membeda-bedakan antara kitab satu dengan kitab yang lain, antara nabi satu dengan nabi yang lain. Kalau Nabi Muhammad mengajarkannya gimana? La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan antara nabi satu dengan nabi yang lain. Antar kitab satu dengan kitab yang lain. Semuanya sama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka ingkar terhadap apa-apa yang datang belakangan. Waro'a itu artinya belakang. Kalau amama kan depan, di belakangnya namanya waro'a. Artinya apa, Pak? Mereka hanya percaya kepada kitab-kitab lama, sementara kitab yang baru, yang datang belakangan ini mereka ingkar. Gitu. Padahal yang datang belakangan ini, wahuwal haqqu musaddiqal lima ma'ahum. Padahal yang datang belakang ini adalah kitab yang al-haq, apa artinya hak? Yang benar. Musaddiqan, yang isinya itu membenarkan lima ma'hum terhadap apa yang bersama mereka. Dalam arti apa? Isi daripada Alkitab ini tidak menyalahkan keyakinan-keyakinan lama. Ya Pak ya? Justru Al-Quran yang datang belakangan ini adalah menyempurnakan ajaran-ajaran kitab lama yang disempurnakan oleh Al-Quran, walaupun dibawa oleh nabi yang bukan Bani Israel. Itu ini wahu, isinya yang datang belakangan itu adalah wahuwal haqqu musaddiqal lima ma'ahum. Ya. Jadi Al-Quran datang itu bukan untuk menyalahkan, tapi justru malah membenarkan keyakinan-keyakinan yang ada. Kalau salah ya dibilang salah, benar dibilang benar. Qul, katakanlah. Falima taqtuluna anbiya Allah. Maka mengapa falima itu dua kata. Fa artinya maka, lima pendek ya. Kalau lima bagi apa yang, kalau lima pendek artinya mengapa. Maka mengapa taqtuluna anbiya Allah, kalian membunuh nabi-nabinya Allah, min qablu, dari sebelumnya, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Makanya ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, banyak dari orang-orang Yahudi itu yang tidak mau percaya kepada Nabi. Jawaban mereka apa? Kami hanya mempercayai ajaran-ajaran yang diberikan kepada Nabi kami. Itu, makanya kalau engkau memang taat kepada Taurat, taat kepada Injil, taat kepada Musa, taat kepada Nabi Isa dan semuanya yang dari golongan Bani Israel itu, maka pertanyaan ini, mengapa kalian justru berani membunuh nabi-nabinya Allah? Kalau orang percaya, terus kemudian dia berani membunuh yang dipercayai. Kira-kira kesalahannya double ya Pak ya?
Kesalahannya double ya. Gampangannya gini, ada orang membunuh orang yang tidak dikenal. Mungkin ingin menguasai hartanya atau bagaimana. Tapi ketika ada cerita, seorang anak berani membunuh bapaknya. Kan, kok bisa gitu. Ada seorang anak gara-gara nggak dibelikan motor berani membunuh ibunya sendiri. Itu kan kesalahannya double-double, Pak. Kayak perzinahan juga gitu kan. Perzinahannya orang yang mempunyai istri dengan perzinahan orang yang tidak punya istri, itu dalam hukum kan beda. Ada muhsan sama ghairu muhsan itu kan beda. Makanya hukuman orang yang korupsi, yang tahu tentang hukum korupsi sama yang tidak tahu beda apa enggak? Beda pasti kan? Iya. Ya kan? Dia tahu tentang hukum. Nah ini orang katanya dia percaya terhadap kitab Taurat, percaya terhadap kitab Injil, hanya beriman kepada yang Allah turunkan kepada Bani Israel, tapi justru mereka sendirilah yang berani membunuh nabinya sendiri. Nah, kalau sudah menggunakan kata anbiya itu para nabi dari golongan tertentu. Ya, kalau sudah bunyian nabiyin, hampir itu semua nabi. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, falima taqtuluna anbiya Allah. Maka mengapa kalian membunuh nabi-nabinya Allah min qablu dari sebelumnya in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Nah, pengenalan sekarang ya Pak ya. Masih ada waktu sebentar. Pengenalan kalimat yang kedua. Namanya fi'il. Apa Pak? Kan kalimat itu ada 3. Yaitu apa Pak? Masih ingat ya? Isim, fi'il, huruf. Isim kan kata benda. Nah, fi'il itu adalah kata kerja. Fi'il apa? Kata kerja. Yang pertama, fi'il itu disebut fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya kalimat yang bermakna lampau, bermakna telah. Yang kedua, fi'il mudhari, yaitu fi'il yang bermakna sedang atau akan, present ya. Terus kemudian yang ketiga, fi'il atau kata kerja amar, yaitu kalimat yang bermakna perintah. Bermakna perintah. Nah, dari sekian bentuk fi'il ini ada beberapa ciri. Ya. Kalau ciri pelakunya itu ada di akhir, yaitu berupa huruf ta, titu, tak sukun, wawu alif, nun, na, tum, nah itu, maka kalimat tersebut dinamakan fi'il madhi. Kalau ciri pelakunya ada di awal, di pertama, di awal kata, maka kalimat tersebut dinamakan fi'il mudhari. Biasanya ciri pelaku yang ada di awal kata itu adalah alif, nun, ya, ta. Kalau disingkat bunyinya anita. Apa? Anita. A yang bermakna aku, nunnya bermakna kami, ya-nya bermakna dia, ta-nya bermakna kamu. Disingkat menjadi apa? Anita. Itu. Kalau fi'il amar, kata kerja perintah, itu cirinya huruf terakhir diharokati sukun. Sukun itu huruf harokat apa? Mati, huruf sukun.
Nah, sekarang kita coba praktekkan. Ya, praktek. Barisan yang pertama, bi'sa mashtaro bihi anfusahum ayyakfuru. Kalau ciri pelakunya ada di akhir, contoh mereka telah istarau, berakhiran wawu alif, berarti ciri pelakunya ada di akhir. Kalau ciri pelaku ada di akhir, maka kalimat istarau ini fi'il madhi atau mudhari'? Fi'il madhi. Yakfuru, wawu alifnya jangan dihitung, yakfuru, dia fi'il yang berawalan ya, berarti ciri pelakunya ada di awal, berarti namanya fi'il apa? Mudhari'. Fi'il apa? Mudhari'. Ada kalimat yunazzilu, kalimat ini diawali dengan yu, ciri pelakunya di awal, berarti fi'il apa? Mudhari'. Yasha'u, madhi atau mudhari'? Mudhari', karena diawali dengan apa? Dengan ya. Anita tadi, ya. Terus misalnya ada lagi kalimat qalu misalnya. Ciri pelakunya yaitu wawu dan alif. Yaitu fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Yakfuruna, ciri pelakunya adalah ya di awal, berarti fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ya, gampang ya Pak ya? Gampang ya? Gampang itu kalau bisa, kalau nggak bisa ya tetap aja susah. Iya. Ya. Terus ada lagi taqtuluna. Fi'il apa? Mudhari'. Kenapa? Ciri pelakunya ada di awal, yaitu ta. Anita. Itu ya, Anita. Cara membuat fi'il amar. Fi'il amar itu apa Pak? Kata perintah. Pertama, diambil dari bentuk apa? Fi'il mudhari'. Yang kedua, huruf terakhir disukunkan, setelah itu huruf mudhari'nya dihilangkan, baru nanti ditambahi alif atau hamzah. Nah, sekarang kita praktekkan. Praktek. Nah, contoh misalnya ada fi'il mudhari' yang bunyinya adalah yashhadu. Ini fi'il apa? Mudhari'. Yashhadu. Ini fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Yang pertama, caranya bagaimana? Caranya adalah huruf terakhir ini disukunkan. Akhirnya bunyinya menjadi apa? Yashhad. Nih, yashhad menjadi sukun. Sukun, Pak. Sukun. Setelah sukun kemudian ya-nya dihilangkan. Berarti yashhad. Gini ya. Had. Karena ya-nya dihilangkan, dihapus. Ya. Nah, ini tidak bisa terbaca. Maka kalau tidak bisa terbaca ditambahi apa? Alif. Satu alif. Ini sa-nya sukun, ha-nya fathah, dalnya tetap sukun. Huruf ketiga apa? 1, 2, 3. Huruf ketiganya ha, maka ini dibaca i. Bunyinya apa? Ishad.
Nah, yang dinamakan fi'il amr itu yang ini. Ya, yang dikotakin. Ini namanya cara membuat fi'il amr. Barakallahu fikum. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka. Itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ
قبل إن كنتم مؤمنين. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman? Telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?